Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini, untuk pertama kalinya bersama Dr. Ooi Ki Beng, Direktur Penang Institute dan salah satu pemikir kebijakan serta kebijakan luar negeri paling dikenal dan berpengaruh di Malaysia. Dr. Ooi, selamat datang. Dr. Ooi, welcome. Entu Kidze, Ramasu Askell. It's lovely having you and just before we start I want Senang sekali bisa menghadirkan Anda. Dan sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu semua orang bahwa akan ada acara besar di Penang, yaitu Dialog Perdamaian Penang pada tanggal 5 dan 6 September. Jadi, kurang dari sebulan lagi. Banyak pemikir akan berkumpul di pulau Anda yang indah dan membahas situasi internasional. Bagi siapapun yang ingin datang, Neutrality Studies masih memiliki 8 tempat yang tersedia. Anda bisa mengirim email kepada saya dan menyampaikan bahwa Anda ingin berpartisipasi. Saya dengan senang hati akan menghubungkan Anda. Dan Dr. Ooi, Anda juga akan menjadi bagian dari kelompok ini. Akan ada banyak pembicaraan tentang hubungan internasional, serta analisis mengenai perdamaian di dunia. Dr. Ooi, setelah itu disampaikan, bisakah kita berbicara sedikit tentang perspektif Anda mengenai posisi kita pada tahun 2026 dalam hal perang dan perdamaian? Karena Anda tahu, di Eropa, situasinya tampak sangat-sangat suram saat ini. Bagaimana analisis Anda tentang posisi kita sekarang? very bleak at the moment. What is your analysis of where we stand? Well, that's correct what you say. I think Europe. Ya, benar seperti yang Anda katakan. Menurut saya, Eropa sedang berada dalam keadaan krisis. Sebagian karena ulahnya sendiri, sebagian karena kadang terlalu banyak berpikir. Sementara di bagian dunia ini, kita tidak terlalu merasakan itu. Kita merasakannya lewat pemberitaan media massa dan lewat cara pemerintahan Trump bereaksi terhadap berbagai hal dengan cukup agresif dan provokatif dan sebagainya. Jadi dari sini, memang muncul kesan, apakah orang-orang sedang bersiap untuk perang atau sebenarnya apa yang terjadi. Namun, Asia secara keseluruhan, setidaknya Asia Timur, sedang tenang. Jadi, kalau kita tidak membicarakan perang yang segera terjadi di Taiwan setiap hari, kawasan ini sebenarnya cukup indah. Bukan hanya itu, dalam banyak hal, kawasan ini juga berkembang pesat. Secara ekonomi, kondisinya tidak terlalu buruk. Bahkan dengan tarif Amerika dan berbagai konflik lainnya, termasuk perang di Ukraina dan Iran. Tadi secara umum, aswargwerk dan optimis metaforis. Ya. Sorry. It's a very different picture. I mean, I got the same. Gambarannya sangat berbeda. Maksud saya, setiap kali saya mengunjungi Asia Tenggara, entah itu Thailand atau Indonesia, saya mendapat kesan yang sama. Orang-orang tampaknya cukup menantikan masa depan, bukan? Seolah-olah ada hal-hal baik yang menanti. Lalu ketika mereka datang ke Eropa, semuanya muram. Semuanya seperti, oh ini soal perang, akan ada perang, kita harus bersiap untuk perang. Bahkan di Swiss pun, dalam satu sisi, suasananya sangat distopis. From outside, of course, we think that it's the discourses. Dari pihak kami, tentu saja, kami melihat bahwa narasi-narasi dan sebagian propaganda global, atau saya sebut saja mesin propaganda global, telah masuk ke mode yang sangat pesimistis menurut saya selama beberapa tahun terakhir. Dan saya kira itu berdampak sangat buruk pada soft power barat. Maksud saya, soft power barat selalu sangat kuat di kawasan dunia ini. Asia Tenggara, pada umumnya, selalu cukup pro-barat. Mereka menyukai hal-hal dari barat dan sebagainya. Tetapi semua itu telah hilang dengan sangat cepat, menurut dugaan pribadi saya, karena banyak hal terlihat seperti propaganda. Seolah-olah realitas di Eropa tiba-tiba menjadi sangat berbeda dari realitas di sini. Dan saya pikir, ketika kami masih lebih muda di sini, katakanlah 30 tahun lalu, kami lebih siap untuk berpikir bahwa situasi kami cukup mirip dengan keadaan di Eropa. Kami melihat diri kami lebih sebagai bagian dari satu kesatuan geoekonomi global. Saya rasa masa itu sudah berlalu, sebagian karena kebangkitan Tiongkok, kebangkitan India, dan seterusnya. Menurut saya, realitas ekonomi itulah yang mendorong berbagai hal. Ideologi menyusul setelahnya. Jadi, secara umum saya rasa orang-orang di sini cukup optimistis, meskipun ada sejumlah bencana alam, seperti yang mungkin Anda baca. Namun, ini juga bagian dunia yang sejak dulu cukup terbuka terhadap perbedaan. Ini wilayah yang sangat maritim. Ada yang menyebutnya Mediterania kedua, saya kira.
Jadi kami selalu memiliki tingkat multikulturalisme tertentu, bahkan tingkat yang tinggi di bagian dunia ini. Maka ada semacam, kalau Anda ingin melihatnya dari sisi negatif, fatalisme. Tetapi kalau dilihat dari sisi positif, itu juga bisa menjadi hal yang baik, kalau Anda mengerti maksud saya. A positive spin is also a good thing, if you know what I mean. It's like not to depend too much of the Maksudnya, world too quickly. jangan terlalu cepat bergantung pada dunia luar. Dan tentu saja, saya cenderung berpikir bahwa banyak hal berakar pada ekonomi. Jadi ketika situasi ekonomi di kawasan ini cukup baik, bukan hanya di tiap negara, orang cenderung merasa lebih optimistis. Mobilitas sosial terasa sangat nyata. Terasa nyata bahwa anak-anak saya akan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada saya. Secara umum, ada perdamaian. Kami tidak melihat adanya kemungkinan perang besar pecah di sini. Nah, itu mungkin membawa saya ke satu poin penting. Kami khawatir, jika terjadi perang di sini, perang itu akan disebabkan oleh suatu kekuatan barat, bukan disebabkan oleh kami. Saya rasa itulah gambaran perasaan yang umum. Dan tentu saja, tidak ada yang menyukai seseorang. Maksud saya, Anda tidak bisa terlalu positif terhadap orang. Kekuatan, it's a nigger kinnery, the stays, fui nigger brave to the mam tikir, number nuwath. Try to ignite conflict in this part of the world. If you listen to Kalau Anda menyimak, khususnya analisis geopolitik arus utama di Barat, Anda akan sangat cepat mendapat kesan bahwa Tiongkok akan segera melancarkan perang terhadap Taiwan, terhadap Filipina. Apakah ini menjadi perhatian Anda, atau ini bagian dari apa yang sebelumnya Anda sebut sebagai mesin propaganda? referred to as the propaganda machinery. Now, first, Swarm Sumatera, Swiss Fiberides, lebih betul kira kebangkitan Tiongkok. Yuda seri sudah road, itu beringimnya tiga kebangkitan Tiongkok. Smooth Tiongkok, berbangkisi belum gamang though. before the rise. Yuzha, It's like it dropped down from Mars or something. Seolah-olah itu jatuh dari Mars atau semacamnya. Tapi kami selalu hidup berdampingan dengan Tiongkok. Saya keturunan Tionghoa. Penang itu 45% Tionghoa. Jadi bukan untuk terlalu menekankan soal Tionghoa, tetapi bagian dunia ini adalah tempat pengaruh Tiongkok memang selalu cukup besar. Mungkin kalau kita menengok 1000 atau 2000 tahun ke belakang, pengaruh India cukup kuat. Karena banyak budaya di sini, budaya Melayu sebagaimana didefinisikan di Indonesia dan Malaysia, jelas bercorak India. Lalu ada lapisan Mohammedan, kalau saya boleh memakai kata itu, di atasnya, yang sebagian besar datang dari Arabia dan India sendiri. Tetapi jika kita melihat beberapa ratus tahun terakhir, terlihat bahwa pengaruh Tiongkok lebih kuat, terutama melalui demografi, terutama melalui perpindahan dari Tiongkok Selatan, para imigran dari Tiongkok Selatan, dan juga pengaruh ekonomi dari Tiongkok. Also economic influences from China. So since we're talking about that, I would like Karena kita sedang membicarakan itu, sebelum saya lupa, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang kebangkitan Tiongkok, tentu ada juga masa naik dan masa turunnya. Dalam sejarah Tiongkok, memang ada gerakan siklus seperti itu. Dinasti datang, dinasti pergi. Dan tentu saja, dinasti-dinasti Tiongkok pada dasarnya cenderung berasal dari Tiongkok Utara. Biasanya mereka bermula di Tiongkok Utara. Jadi, Tiongkok Selatan selalu memiliki sejarahnya sendiri. Namun setiap kali ada kebangkitan atau kejatuhan, akan ada dampaknya. Efek berantai, kalau Anda mau menyebutnya begitu, yang menjalar ke Asia Tenggara, terutama negara-negara di bagian utara. Dan tentu saja, seperti yang Anda tahu, Vietnam pernah berada di bawah kekuasaan Tiongkok selama 1000 tahun. Vietnam used to be under the Chinese for 1,000 years, but once they freed themselves, Tetapi begitu mereka membebaskan diri, menjadi sangat jelas dalam identitas Vietnam bahwa kami bukan Tiongkok, bukan? Ada perasaan seperti itu. Jadi tentu saja membayangkan Vietnam tanpa Tiongkok juga sulit, karena itulah tetangga besar di utara. Namun lebih jauh ke selatan juga ada pergerakan orang melalui laut, ke utara dan ke selatan. Banyak orang dari pesisir Tiongkok yang datang ke selatan dan memengaruhi bagian dunia ini. Seperti yang kita tahu, kalau melihat Thailand sendiri, sebagian besar orang Thailand saat ini berasal dari keturunan Tionghoa, terutama di Bangkok dan sebagainya. Jadi semua itu, maksud saya panjang lebar saya mengatakan bahwa ketika Anda berbicara tentang kebangkitan Tiongkok, itu hanyalah sebuah cerita yang terus berlanjut. rise of China is just a continuing story. Hey, just a very quick note. Hey, sedikit catatan singkat.
Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack saya yang gratis. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau membeli beberapa merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Links below. See you there. Sampai jumpa di sana. Itu seperti membicarakan Eropa seolah-olah Prancis tidak termasuk di dalamnya. Anda tahu kebangkitan Prancis. Apa maksudnya? Jadi sekarang tentu saja, kalau saya mengatakannya seperti ini, saya juga ingin mencatat bahwa kebangkitan Tiongkok ini berbeda. Karena sekarang sepenuhnya terinspirasi oleh teknologi barat, pola pikir ilmiah barat, dan sebagainya, bukan? Dan semua itu tentu penting, karena itulah yang menyebabkan kejatuhan Tiongkok, menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Qing. Mereka tidak mampu, meskipun pada saat itu merupakan ekonomi terkuat di dunia. Mereka pada akhirnya tidak benar-benar mampu melawan teknologi, terutama teknologi militer yang dimiliki Barat. Pada akhir tahun 1800-an, terutama 1900-an, ya, abad Inggris tentu saja datang dengan kekuatan besar di bidang militer, perdagangan, dan ideologi. Sistem Tiongkok kuno itu pada akhirnya tidak mampu melawannya. Dan Tetsura, sistema growth. Jadi kebangkitan ini merupakan langkah Hegelian, kalau saya boleh memakai kata itu. Timur memiliki antitesis, yaitu Barat. Dan sekarang Anda punya sesuatu yang kita tidak tahu apa, Westernism, dengan karakteristik Tiongkok. Kira-kira begitu kan? Jadi kita punya campuran antara Timur, komunis Tiongkok, meskipun komunisme juga Barat. Dan ya, dalam banyak hal, ada partai komunis yang menjalankan negara itu. Tetapi mereka menjalankannya seolah-olah itu hampir seperti sebuah wangsa dinasti. Anda paham maksud saya? Saya mencoba memasukkan gagasan Hegelian bahwa ada gerak sejarah ya yang bergerak ke satu arah lalu ke arah yang lain. Jadi Anda tidak bisa melihat Tiongkok seolah-olah itu Tiongkok kuno. Itu bukan Tiongkok kuno. Tiongkok kuno telah dihancurkan dalam banyak hal dan ini adalah konstruksi baru. Jadi dalam pengertian itu, ini bukan sekadar kebangkitan Tiongkok yang lain. Kledes tal, en debaks en absurd at slurding wusan. Ya, dan kita melihat itu. Jadi, salah satu masalah yang sering saya bicarakan adalah, tentu saja, Barat punya kebutuhan yang sangat kuat untuk memandang seluruh dunia politik internasional sebagai kami melawan mereka. Sekali lagi, ada yang baik, ada yang jahat, lalu tidak ada apapun di antaranya. Dan saya rasa, khususnya Malaysia, Indonesia, Asia Tenggara, sejak kemerdekaan, sejak tahun 50-an sebenarnya, sudah punya sejarah panjang untuk mengatakan, tidak, teman-teman, tidak. Maksud saya, Bandung adalah tentang mengatakan bahwa ini tidak seharusnya lagi seperti itu. Dan pada tahun 55, Perdana Menteri Anda saat ini cukup lantang mengatakan, tidak, lihat, kami tidak memihak, dan kami punya pendekatan yang berbeda terhadap berbagai hal. Apa pendapat Anda tentang ini? Dan apakah Anda merasa rekan-rekan di Barat mendengarkan perspektif yang datang dari Malaysia, Indonesia, dan tempat-tempat lain yang bukan Barat? Barat selalu menarik, karena di sana selalu ada beragam nilai dan cara memahami berbagai hal. Namun saat ini, tampaknya, mungkin saya akan menggunakan istilah orientalisme. Pandangan orientalis sangat kuat. Orientalis dalam arti kalau bukan Barat, berarti buruk. Dan saya rasa di bagian dunia ini kami sudah memikirkan masa depan yang dalam arti tertentu pasti bersifat multipolar. Jadi pandangan saya saat ini adalah bahwa multipolaritas sejauh itu memang sudah ada, that everything which matter, it's a berat besef unipolar. It's not unipolar. It's not, if there's only one West, then there won't be. Jika hanya ada satu Barat, maka tidak akan ada multipolaritas, karena Barat tidak akan mengizinkannya. Tetapi jika Barat menyadari bahwa ia bukan satu kesatuan, melainkan terdiri dari banyak bagian, dan dapat menyepakati di dalam dirinya bahwa peradaban lain pada dasarnya tidak lebih rendah, maka kita punya peluang. Namun, selama Barat ingin menempuh jalan yang menganggap segala sesuatu yang non-Barat itu lebih rendah, dan bahwa jika ada sesuatu yang baik di luar Barat, itu pasti ditiru dari Barat. Itu adalah gagasan yang konyol. Tetapi, saya rasa itu dampak menjadi bagi wahcatan, bukan? Jadi, ke depan,
tantangan terbesar kita ada didik So ulang I Barat. think going forward, our biggest challenge is to re-educate the West. Uh, can I just ask you, like, Boleh saya tanya, gambaran yang baru saja Anda sampaikan ini, apakah hal itu baru menjadi jelas bagi Anda dalam beberapa tahun terakhir? Atau sebenarnya sudah jelas selama 20-30 tahun terakhir? Dan bagaimana kita melakukannya? Karena saya setuju dengan Anda, kita perlu mendidik ulang Barat. Tetapi Barat sangat-sangat resisten terhadap pendidikan. The West is like very education resistant. Yeah. So it's like when you go to school, first year in school. You Ya, have to make sure the jadi ini kids sit seperti down ketika and anak-anak learn masuk the sekolah, activities, tahun the pertama. there's a point. Kita harus memastikan mereka duduk dan belajar bahwa ada sesuatu yang perlu dipelajari. Ada tujuan dari duduk di kelas atau mengadakan meja bundar begitu. Ada rasa superioritas yang kuat, yang mungkin dulu punya alasan yang sangat baik ketika kita memikirkan inovasi militer, ilmiah, dan sebagainya. Tetapi dalam hal peradaban, dampak peradaban, dan sebagainya, bagian dunia lainnya juga punya milik mereka sendiri. Sudah waktunya Barat meninggalkan pola pikir kolonial. Maksud saya, tentu saja Anda tidak pergi untuk menemukan dunia. Anda tidak pergi untuk menyelamatkan dunia. Anda tahu semua itu. Dan Anda menyebut konferensi Bandung. And what you mentioned, the Bandung Conference. I think the Bandung Conference was the first attempt by the non-West. Saya rasa konferensi Bandung adalah upaya pertama negara-negara non-Barat untuk mengatakan, "Hey, kita bersama dalam hal ini. Kita punya masalah yang serupa, dan masalahnya adalah kapitalisme Barat, kalau saya boleh memakai istilah itu. Dan kolonialisme tidak berakhir hanya karena Perang Dunia Kedua. Ia mengambil bentuk-bentuk lain. Jadi kita, para anggota konferensi Bandung, sekarang tentu kita menyebutnya Global South, harus bangkit. Kita harus mendapatkan kembali integritas apapun yang telah kita hilangkan. Dan saya rasa untuk meyakinkan Barat bahwa mereka perlu dididik ulang, itu akan datang dari kebutuhan ekonomi. Bukan terlalu dari ideologi. Kebutuhan ekonomi dulu, lalu ideologinya akan mengikuti, saya kira. Itu salah satu keyakinan, ekonomi berjalan lebih dulu, lalu pikiran mengikuti. Agak Nazi, saya akui. A bit Marxian, I would admit that. No, it's good. It's a very good point. You know. Tidak, itu bagus. Itu poin yang sangat bagus. Anda tahu, begitu Anda pergi ke suatu tempat dan melihat gedung-gedung tinggi, hal-hal yang indah, dan sebagainya, Anda mulai bertanya-tanya bagaimana cara melakukan itu sendiri juga. Dan Barat saat ini bukanlah juara dalam membangun hal-hal baru. Sebaliknya, gerakan penghematan yang sekarang justru secara aktif mengarah pada kemunduran sosial. Oke, tapi menurut Anda, bagaimana Asia Tenggara saat ini? Dan Asia Tenggara mungkin wilayah yang terlalu luas. Tapi mari kita ambil dua negara besar, Malaysia dan Indonesia, memandang peperangan yang sedang berlangsung. Apa analisis Anda tentang apa yang menyebabkan perang Iran misalnya? Dan apa analisis tentang apa yang menyebabkan perang Ukraina? Can I leave that question aside and finish? Boleh saya kesampingkan dulu pertanyaan itu dan menyelesaikan sesuatu yang Anda picu dalam pikiran saya? Tentu, saya akan kembali ke pertanyaan ini. Anda bertanya, ketika saya menyebut orientalisme, superioritas Barat, dan semua itu, apakah ada sesuatu yang baru yang sedang muncul? Jawaban saya, ya dan tidak. Maksud saya, sekarang di kalangan orang Asia lebih luas, ada pemikiran bahwa masih ada hal-hal yang bisa diperoleh dari proses dekolonisasi mereka. Dan menurut saya, kebangkitan Tiongkok, dalam pengertian itu, menjadi sebuah pencerahan bagi sangat banyak orang di sini. Mereka kini mulai berpikir, melampaui sekadar menjadi negara bangsa defensif yang bisa bertahan hidup dalam dunia yang didominasi Barat. Dan saya rasa selama beberapa dekade, pada dasarnya kemerdekaan memang hanya berarti itu. Independence was basically that. You know what I mean? You create a defensive. Anda membentuk negara bangsa yang defensif, lalu dalam arti tertentu, Anda berusaha hidup dari sistem dunia. Anda memulai zona perdagangan bebas, lalu membuat Intel membangun pabrik, dan kemudian Anda merasa senang. Nah, sekarang saya bagian dari ekonomi dunia. Jadi kalau kita melihatnya hari ini, ambisi dekolonisasi itu sebenarnya cukup rendah. Dan berkat bangkitnya negara-negara seperti Tiongkok dan sebagainya, tiba-tiba kita berpikir, hey, kita bisa melangkah lebih jauh dari itu. Kita bisa setara dengan Barat sebagai sesama manusia.
Sejak masa kolonialisme, kita berhubungan satu sama lain melalui status sebagai negara, melalui status sebagai bangsa. Saya pikir kita bisa melampaui itu. Kita bisa berhubungan satu sama lain sebagai rakyat. as peoples, you know. So now to go further back to that, I think if we Jadi kalau kita mundur sedikit lagi ke soal itu, saya rasa kalau kita kembali ke pemikiran Barat, tidak terlalu jauh ke masa sebelum Perang Dingin berakhir, ada kubu kiri dan kanan. Dan itu membuka ruang bagi berbagai macam pemikiran untuk muncul bahkan di Barat, bukan? Dan tentu saja, Orientalisme, meskipun Edward Said yang memopulerkannya, lahir dari pemikiran kiri di Barat. Jadi saat itu ada ruang tersebut. Namun, dengan runtuhnya tembok Berlin dan munculnya neoliberalisme, Barat seolah mempersempit kerangka berpikirnya. Jadi, banyak gagasan yang sekarang kita sebut sebagai gagasan kiri telah menghilang. Itu adalah gagasan-gagasan yang sangat menginspirasi. Dan saya rasa, banyak dari gagasan itu masih ada di Asia. Jadi mungkin itu jawaban saya yang lebih tepat untuk pertanyaan Anda sebelumnya. Yeah, that's maybe more my complete answer to your earlier question. It's been there all the time, but it's getting new life now. Semua itu sudah ada sejak dulu, tetapi sekarang mendapatkan kehidupan baru. Jadi, konferensi Bandung menjadi selatan global. Kecenderungan-kecenderungan kiri itu masih ada, dan neoliberalisme sedang mundur. Karena itu, pemikiran kiri kembali muncul dalam satu bentuk atau lainnya. Saya tidak berpikir komunisme akan kembali dalam pengertian Leninis. Tetapi cita-cita komunis, kalau saya berani mengatakannya hari ini, masih ada. Karena banyak di antaranya adalah gagasan tentang kesetaraan, dan hal-hal semacam itu yang secara intuitif cukup mudah diterima, bukan? Jadi kapitalisme pada masa neoliberal menjadi tidak terlihat, karena dianggap sebagai sesuatu yang sudah semestinya ada. Dan saya pikir kita sedang sampai pada titik ketika kita harus menjadi sedikit Marxis lagi, dan mempersoalkan kapitalisme. Terutama ketika sekarang Anda berbicara tentang 1%. Saya rasa Marx sendiri tidak pernah memikirkan itu. 1%. I don't think Marx even thought about that. Ya, kita punya triliun dolar pertama di Amerika Serikat. It's Dan tidak mau anasin kasar, sampai setiap kesenjangan nomin. and we see at the same Dan pada saat yang sama, kita melihat video smok 400 juta orang kunci kemiskinan dan masuk ke kelas menengah. Maksud saya, kontrasnya makin lama makin tajam. contrast is getting higher and higher. It's actually, and we don't react Sebenarnya, dan kita tidak menanggapinya dengan rasa jijik. Sungguh tidak pantas jika 1% orang memiliki entah berapa, 50% kekayaan dunia, dan seterusnya. Dan menurut saya, itulah dasar dari ketidakstabilan besar di dunia dalam ekonomi global. Anda tidak bisa membayangkan kesenjangan seperti itu di suatu negara, bukan? Saya kira beberapa negara memang punya kondisi seperti itu. Tapi itu tidak stabil. Mengkrisif dakwiri di fourth net giwaran sprout nih. Now through mad solusul dal and tit the frame. There's no global solution to that at the moment. There's and been China- global Tidak ada lagi dialog global tentang hal itu, seperti yang ada pada masa Perang Dingin. Dengan perdebatan kapitalisme melawan komunisme, sudah tidak ada. Seperti yang Anda katakan, sekarang ini dianggap sebagai sesuatu yang memang semestinya, bahwa beginilah dunia berjalan. Dan Anda mengatakan bahwa itu mungkin akan berubah. That's probably something that will change. That will change, but it might take the form of the Itu akan berubah, tetapi mungkin akan berbentuk utara global dan selatan global. Dan saya berharap itu tidak terpolarisasi seperti yang terjadi selama Perang Dingin. Itulah sebabnya saya mendorong konsep multipolaritas, bahkan sampai pada titik mengatakan bahwa kita sebenarnya selalu multipolar. Globalisasi yang membuat dunia terasa makin kecil, justru yang memungkinkan unipolaritas dan bipolaritas. Kini kita telah sampai pada titik ketika semua bagian dunia menuntut untuk didengar. Jadi gagasan bahwa setiap orang harus memiliki ruang adalah dasar bagi multipolaritas. Tetapi kalau kita berpikir bahwa Tiongkok hadir untuk menggantikan Amerika Serikat, maka kita kembali masuk ke lubang kelinci yang sama. Then we're going down the same rabbit hole again. Yeah, but that's of course like also one of these Western. Ya, tapi itu tentu juga salah satu sikap Barat. Selalu mengira pihak lain sama saja seperti kita, kan? Jadi, karena kita harus mendominasi dunia, maka Tiongkok pasti juga seperti itu, dan akan berusaha mendominasi dunia.
Sebenarnya, itu paradigma realis. Seolah-olah pilihannya cuma kita atau mereka, dan semua orang pada dasarnya bertindak seperti Barat. Saya tidak ingin terlalu banyak mengkritik mereka, tapi Anda bebas menanggapi itu. Namun, saya punya satu hal lagi tentang Bandung dan perubahan sejak saat itu. Karena Bandung secara sangat eksplisit adalah konferensi Afro-Asia kan? Afro-Asia. Dan itu istilah besar pada masa Perang Dingin. Apakah itu masih ada atau menurut Anda Afrika dan Asia mulai bergerak ke ranah yang terpisah? Tapi silakan jawab apapun yang ingin Anda tanggapi. But feel free to answer to whatever you would like to. I think it's still around. Saya rasa itu masih ada, sebagian sebagai warisan konferensi Bandung, atau bahkan Perang Dingin. Dulu saya tinggal di Tiongkok beberapa tahun untuk belajar bahasa Mandarin, dan beberapa teman sekelas saya orang Afrika, jadi mereka juga belajar bahasa Mandarin. Itu terjadi pada tahun 1990-an. Kita lupa bahwa selama Perang Dingin, ada banyak negara sosialis atau komunis di Afrika yang punya hubungan kuat dengan Tiongkok. Jadi warisan itu cukup berkelanjutan. Sekali lagi, di Mehmet, ketika mereka tiba-tiba berbicara, seolah-olah Tiongkok mendadak muncul di Afrika. Tidak. Selama Perang Dingin, blok negara-negara anti-kapitalis itu, kalau saya mesti berbut begitu, memanda. Anti-capitalist countries did exist. And they did not all disappear when Dan semua itu tidak hilang begitu saja ketika tembok Berlin runtuh. Hanya karena itu menghilang di Eropa, bukan berarti semuanya langsung lenyap di tempat lain. Sentimen bahwa kita perlu membangun diri kita sendiri. Kita perlu melawan kekuasaan. Kalau Anda mau menyebutnya begitu, sentimen itu sudah ada pada tingkat tertentu, bukan? Jadi, bahkan sejak Bandung, Anda bisa saja memiliki para pemimpin dari kalangan militer atau yang lebih otoriter. Tetapi yang selalu mendorong mereka adalah rasa bahwa kita harus setara. Kita harus membangun diri kita sendiri. Setiap negara ingin memiliki martabatnya sendiri, kedaulatannya sendiri, dan sebagainya. Itu hak asasi yang mendasar, bukan? Anda tidak bisa merampas keutuhan suatu bangsa dari mereka. take integrity of peoples away from them. Now, should I try to answer your question about Sekarang, apakah saya harus mencoba menjawab pertanyaan Anda tentang Ukraina? Ya, maaf, saya tidak ingin memotong alur pemikiran Anda, karena cara Anda memaparkan perkembangan ini sangat menarik. Mari kita masuk ke pertanyaan tentang perang. Tapi maaf, mungkin sebelum itu, apa yang Anda paparkan di sini? Apakah itu yang tampak jelas bagi Anda? Atau menurut Anda itu juga jelas bagi banyak orang di Asia Tenggara? Karena Anda tahu, ini sama sekali tidak jelas bagi orang-orang di Barat, di Amerika Utara, dan Eropa. Maksud saya, cukup menakjubkan bagaimana ada kelompok besar, sangat besar, dari kalangan lembaga kajian, universitas, dan sebagainya, yang semuanya menggambarkan situasi saat ini sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Anda tahu, Rusia dan Barat, rezim mullah yang jahat, dan Barat, serta Israel yang baik, dan para teroris yang jahat. Sungguh, ini sangat mencolok. Remember, kan du keluar dari Kriegmedfigmerstry? Break out of that mental framework. I use the term Orientalism. Saya menggunakan istilah Orientalisme dengan cukup sengaja. Kalau saya pertama-tama memikirkan Tiongkok, saya adalah seorang sinolog, bukan? Saya mempelajari sejarah Tiongkok dan filsafat Tiongkok di Universitas Stockholm, yang selalu menjadi tempat yang sangat baik untuk mempelajari sinologi. Dan pada waktu itu, bagi semua mahasiswa kami di sana, sudah menjadi pemahaman umum bahwa hubungan Barat dengan Tiongkok, yang merupakan pihak lain yang sangat praktis untuk dijadikan pembanding, selalu cukup rumit. Ada masa-masa sinofilik, lalu ada masa-masa ketika Tiongkok dianggap sebagai sumber segala kejahatan. Jadi Tiongkok akan selalu ada orang Eropa yang mengagumi Tiongkok, lalu ada orang Eropa yang membenci Tiongkok, karena mereka menimpakan segala kejahatan kepada Tiongkok, dan seterusnya. Prescribe all evil of the China and so on. So, this present period we're in. Periode saat ini tentu punya unsur-unsur baru, karena Tiongkok akhirnya kembali menjadi kekuatan ekonomi terkuat dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat, banyak orang yang mengatakan hal-hal buruk, hal-hal negatif tentang Tiongkok, bahkan belum pernah ke Tiongkok. Jadi itu semacam gambaran yang mereka miliki. Sebenarnya itu bukan hal baru. Karena memang seperti itulah yang selalu terjadi bagi banyak orang Barat, orang Eropa, dan sebagainya. Tiongkok hanyalah sebuah gambaran. Dan itu saja, gosni tuertawe yung benci.
en de in naar de grot stangt. Door een episode voor genu, that main food will te persi. 4. Continue hating him because you don't see him as a person. But then if he suddenly gets cancer and his wife runs away and then suddenly you pity him. Namun kemudian, kalau dia tiba-tiba kena kanker dan istrinya pergi meninggalkannya, tiba-tiba Anda merasa kasihan padanya, dan tiba-tiba dia menjadi manusia. Lalu Anda mengunjunginya dan minum secangkir teh bersamanya atau semacamnya. Itu sangat penting. Dan saya pikir menguntungkan bagi kekuatan-kekuatan tertentu untuk menjaga jarak itu, jarak diskursif antar kelompok, bukan? Menjadikan pihak lain sebagai yang lain itu penting, bukan? Nah, yang juga menarik adalah, dan mungkin dari situ kita bisa masuk ke perang-perang saat ini, peran negara-negara Muslim sekarang di kawasan Arab, Asia Tengah, Anda tahu, Timur Tengah. Dilihat dari, kalau saya melihat pola-pola sejarah kita, nah ini dari tesis doktoral saya, jadi saya harap Anda bersabar dengan itu. Dalam hal itu, saya mencoba melihat Eropa sebagai bagian-bagian yang berbeda, ya. Jadi ada pantai Atlantik, maksudnya Belanda, mungkin Denmark, Inggris, dan seterusnya. Kawasan itu identik dengan kolonialisme yang sangat kuat, mungkin juga kapitalisme, pembajakan, dan sebagainya. Dan kalau memasukkan Spanyol dan Portugal, tentu saja. Jadi mereka mampu mengambil banyak kekayaan dan kekuasaan melalui penaklukan. Berdirinya Amerika tentu menjadi keuntungan besar. Lalu kemudian seluruh dunia lainnya. Tetapi kemudian ada Eropa Tengah sendiri, negara-negara yang tidak punya banyak garis pantai, karena mereka tentu saja terancam. Jadi ada Jerman yang datang untuk membawa Rusia, dan seterusnya. So you have the Germans coming to bring the Russians and so on. So there were waves, I call them waves. Jadi ada gelombang-gelombang, saya menyebutnya gelombang, reaksi terhadap modernitas, kalau saya boleh memakai istilah itu. Dan modernitas dalam pengertian tersebut sangat bercorak Atlantik Utara. Tetapi Atlantik Utara bukanlah Eropa. Jadi NATO bisa saja ada, tapi itu bukan Eropa. Eropa itu Jerman, Eropa itu banyak negara lain. Maka sepanjang sejarah modern, kira-kira 200 tahun terakhir, negara-negara lain ini juga harus bereaksi terhadap kekuatan Inggris, Belanda, dan seterusnya, yang makin meningkat. Jadi ada yang bisa saya sebut sebagai gelombang fasis, karena mereka harus dengan sangat cepat membangun diri menjadi negara-negara modern, agar mampu melawan negara-negara Atlantik dan juga ikut serta dalam penjajahan dunia. Jadi Eropa sebagai satu negara, dalam arti tertentu juga merupakan mitos. Mereka menempuh lintasan yang berbeda. Lalu ada Rusia, yang kalau bukan fasis, menjadi sangat Leninis, Stalinis, komunis. Seolah-olah hampir pada saat yang sama, ada gelombang lain negara-negara yang mencoba ikut dalam penjarahan modern atas dunia, katakanlah begitu. Jadi sejarah modern dunia seperti terjadi dalam gelombang-gelombang, sebagai reaksi terhadap cara baru mengakumulasi kekayaan ini, entah melalui penjarahan atau melalui produktivitas, melalui kapitalisme, melalui sains dan teknologi, dan seterusnya. Jadi mereka yang tertinggal tentu saja harus bereaksi dengan sangat cepat. Di seluruh Eropa hal yang sama. Jadi Anda bisa melihat itu. Jerman terbentuk kapan? Tahun 1868 atau semacam itu. Orang-orang lupa bahwa Jerman belum ada sampai tahun 1960-an. Italia juga belum ada sampai tahun 1960-an. Dan pada saat yang sama, Jepang juga mulai menjadi modern pada tahun 90-an. Jadi, ada reaksi terhadap kekuatan Atlantik Utara yang sangat-sangat kuat ini, yang sedang menguasai dunia. Anda harus menghentikan mereka atau ikut ambil bagian. Dan Cina, kalau kita beralih ke Cina, Cina adalah korban. Korban besar dari semua ini, bukan? Jadi, perang opium dan setelah penjarahan Cina, yang sekarang disebut orang Cina sebagai 100 tahun penghinaan, dan sebagainya. Jadi, kalau kita lebih berorientasi pada sejarah, seperti itulah dunia modern terlihat. Inilah arusnya. Inilah arus kekuasaan. Inilah sisi gelap globalisasi. Generasi saat ini mungkin mengira globalisasi itu hanya soal ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Tidak, globalisasi berdiri di atas pembajakan, genosida, dan sebagainya. Bukan untuk menyalahkan siapapun. Sebagai sejarawan, begitulah manusia bertindak, bukan? Tetapi sekarang kita punya globalisasi. Kini kita adalah satu dunia. Semua orang sekarang mengenal dunia.
Jadi kita terjebak. Kita masih terjebak dalam pola era kolonial, dalam saling mengenal, yang bukan cara yang sangat baik untuk saling mengenal. Karena itu saya pikir konferensi Bandung, dalam pengertian itu adalah tentang kita, sebagai bangsa-bangsa yang berbeda, berkumpul bersama sebagai pihak yang setara. Jadi demi perdamaian atau pembangunan bersama, itulah gagasannya. Dan Barat harus menyetujui itu. Barat harus ikut serta dan bergabung dalam keluarga umat manusia itu. Family of man. I applaud Saya mendukung semua yang baru saja Anda katakan. Hanya saja, sayangnya, penolakan dari Barat untuk benar-benar menerima kerangka seperti itu dalam memandang berbagai hal cukup besar. Dan Anda tahu itu penting, benar-benar penting. Kalau kerangkanya adalah Barat membawa peradaban kepada dunia, tetapi beberapa bagian dunia masih belum setara dengan kemajuan kami, maka Anda juga sangat rentan memandang apa yang terjadi di Israel sebagai contoh lain di mana Anda tahu, sebuah bangsa yang tak berdaya harus membela diri dari gerombolan, dari orang-orang barbar, benar, dari para teroris. Dan kasihan, satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, benar? Harus membela dirinya sendiri. Karena pada dasarnya itulah yang dilakukan Barat kolonial terhadap Amerika Utara, melakukan genosida di seluruh wilayah itu, lalu mengisinya kembali dengan orang kulit putih dan orang kulit hitam yang mereka bawa sebagai budak. Namun pola pikir seperti itu tidak ada, meskipun saat ini ada penghargaan terhadap sejarah semacam itu. Tetapi, itu tidak benar-benar diterjemahkan menjadi kerangka persepsi. Sementara itu, saya rasa apa yang Anda paparkan kepada kami akan sangat jelas bagi sebagian besar masyarakat yang pernah berada di bawah kok kolonial ini, dan yang benar-benar mengalami hal seperti itu dari sisi yang lain. Lalu selamat, harus saya katakan. And what also fascinates me is that, of course, we have terrorism. Dan yang juga membuat saya terpesona adalah tentu saja kita punya terorisme, para teroris, dan sebagainya. Tetapi dunia lainnya bisa menerima Barat dengan begitu baik, meskipun ada semua kekejaman itu dan sebagainya. Jadi saya tidak tahu. Ya, hal baiknya adalah kita punya Trump. Entah bagaimana, Trump mendorong, dia membuat segala sesuatunya jadi jelas kan? Jadi lebih terang. Ya, karena tidak punya kecanggihan. Maksud saya, dia berbohong sepanjang waktu. Tetapi dia tidak punya kebohongan yang canggih. Kalau Anda melihat pemerintahannya belakangan ini, dalam beberapa minggu terakhir, mereka mulai bicara tentang bagaimana orang-orang berutang kepada mereka. Eropa berutang kepada Amerika. Sekarang semua orang berutang kepada Amerika. Entah bagaimana, ini waktunya membayar kembali, kan? It's payback time somehow, right? Yeah. It comes up with this that everything stem from me. Muncul anggapan bahwa semua hal adalah ancaman dari Tiongkok. Ya, ayolah. Bagaimanapun, kalau saya menyinggung sedikit, ketika kita bicara soal perangkap Thukydides, ya, kata itu sulit saya ucapkan, Thukydides. Di media, seolah-olah masalahnya datang dari nomor 2. Pihak nomor 2 yang mengejar ketertinggalan itulah yang akan menimbulkan masalah. Tapi maksud saya, kalau Anda melihat dinamika semacam itu dimanapun, justru nomor 1 lah masalahnya, kan? Nomor 1 yang harus menerima situasi baru. Nomor 1 yang akan menolak nomor 2. Itu saja sudah memberitahu saya sesuatu tentang propaganda global ini. Pihak yang mengejar ketertinggalan justru disalahkan. Ya. The one catching up is to blame. You know. May I ask you just on this point because it was so fascinating. Boleh saya tanyakan soal poin ini? Karena bagi saya, sangat menarik mendengar Xi Jinping saat kunjungan Trump ke China benar-benar menyinggung soal itu, soal jebakan ini. Karena itu konsep yang sangat Barat. Tapi Xi Jinping sampai berusaha keras bersama semua penulis naskahnya, memikirkan bagaimana kita bisa mengemas apa yang ingin kita katakan menjadi sesuatu yang mungkin bisa mereka pahami. Apakah Anda juga memahaminya seperti itu? Yeah, I was surprised too because I thought China. Ya, saya juga terkejut. Karena saya pikir sebagai prinsip, Tiongkok tidak akan menerima cara berpikir seperti itu. Sama seperti mereka tidak akan menerima G2, kan? Maksud saya, ini hal sederhana. Saya berharap anak-anak muda lebih sadar tentang bagaimana kekuasaan bekerja. Istilah yang sederhana dan tampak tidak berbahaya bisa mengandung kekuatan yang besar. Jadi, kalau Tiongkok menerima G2, lalu bagaimana dengan BRICS? BRICS tidak ada lagi.
Tapi orang Tiongkok cukup cerdas untuk melihat itu. Jadi kalau saya mempelajari diplomasi Tiongkok, saya akan berpikir bahwa mereka cukup sadar dalam penggunaan bahasa. Mungkin itu karena mereka bangsa yang kuno atau semacamnya. Anda tahu betapa besar kekuatan yang tersembunyi dalam setiap kata yang Anda pilih. Power is hidden in every word you pick, right? So, but in this case, when Thucydides trap. Namun dalam kasus ini, ketika jebakan ini disebut oleh Xi Jinping, saya berpikir bahwa dia adalah tuan rumah. Jadi biasanya, tuan rumah berusaha berbicara seperti tamunya. Dan saya bertanya-tanya, apakah itu karena kalau tidak begitu, dia tidak akan memahami Anda? Jadi Anda harus berbicara dengan cara yang Anda tahu biasa dia gunakan. Jadi, apakah konteksnya seperti itu? Karena sebagai prinsip, mereka tidak menerima cara berpikir seperti itu. Namun karena Trump menerimanya, kalau Anda ingin berbicara dengannya, sampai batas tertentu berbicaralah dengan istilahnya sendiri, bukan? Tapi saya tidak tahu apakah itu penjelasan yang cukup baik. Namun saya terkejut, dia memang menggunakan istilah itu. Bisa jadi dia sedang berperan sebagai tuan rumah. Jadi sampai batas tertentu Anda berbicara seperti tamu Anda. Kalau tidak, pesannya tidak tersampaikan. Otherwise, you get the message across. Yeah, I took it as also. Ya, saya juga menangkapnya seperti itu. Hanya saja, itu mengejutkan, karena saya kira dia akan mencoba menggunakan konsep Tiongkok untuk pada dasarnya membahas sesuatu sesuai cara mereka ingin melihatnya. Tapi tampaknya setidaknya untuk saat ini, Tiongkok menerima bahwa oke, kita membutuhkan Mearsheimer, dan seterusnya. Kita membutuhkan kerangka ini agar bisa memahami bagaimana kita perlu mengemas pandangan kita dengan cara yang mudah oleh mereka. Lucu sekali, dalam film-film Hollywood selalu ada gagasan bahwa kalau alien datang ke bumi, kitalah yang mencari tahu bagaimana mereka berbicara. Lalu kita belajar berkomunikasi. Padahal, jelas tidak begitu. Barat bahkan tidak bisa berbicara dengan Tiongkok dan memahami bagaimana Tiongkok berbicara. Menurut saya itu sangat lucu. And figure out that China speaks. I find that so funny. But I suppose, well, you're talking to Trump. Tapi saya kira ya, Anda sedang berbicara dengan Trump. Jadi, apakah hari ini Anda akan membahas filsafat Tiongkok? Saya tidak tahu. Namun, yang saya katakan tentang hal yang menarik sekarang adalah klaim atas ruang global, kalau saya boleh menyebutnya begitu, oleh negara-negara Arab, atau saya tidak akan menyebutnya negara-negara Arab, Timur Tengah, karena Iran bukan Arab kan. Jadi ini memang sudah waktunya. Dalam satu hal, bagian yang belum sempat saya bahas dalam tesis PhD saya, adalah bahwa setelah Tiongkok muncul, dan saya akan menyebutnya gelombang Konfusianisme, seni terjadi bersama hanging satir dan sebagainya. Namun aktor yang hilang dalam barang itu adalah Timur Witch. In that picture was the Middle East. What's No, happening? they. It's Space Where Mecca. do they come in? How is their modernizing? But then of course, Bagaimana mereka melakukan modernisasi. Iran suddenly. Tetapi kemudian, tentu saja dengan Iran, tiba-tiba semua orang sekarang tertarik pada bagaimana Timur Tengah modern menjadi seperti sekarang ini, bukan? Dan tentu saja, Israel berada tepat di tengah-tengahnya, bukan? Saya kira, ini banyak berkaitan dengan bagaimana Kekaisaran Ottoman sebenarnya dibangun. Itu bukan jenis kekaisaran yang sama seperti China sebagai sebuah kekaisaran. Inggris dan Prancis tertarik pada minyak, Neukerfurt Citane Kurmis 4, in dit granite. It's every so long rest dengan yang nemaning can bet down the force perb spine. Impact on the modern world. I suppose at one time during the Cold War, many. Saya kira pada suatu masa selama Perang Dingin, banyak pemerintah mereka menyebut diri mereka, ya, sosialis dalam arti tertentu, bukan? Militer tentu saja sosialis dan sebagainya. Tapi semua itu sudah hilang dan tidak ada ideologi yang memberi peluang untuk menyatukan mereka dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ini soal minyak dan bukan negara-negara Arab yang bangkit. Iranlah yang boleh dibilang tetap bertahan. Lalu tiba-tiba kita mulai berpikir, hey Iran ya, usianya tetap, bukan? Kan negara baru. Jadi sekarang kita mulai bicara tentang peradaban, begitu, dan tentang seberapa jauh secara akarnya. Maka sistem PWS memang beberapa hal di situ. The roots go. I mean, there is a lot to that, but I think one shouldn't push the point to. Tetapi saya rasa kita tidak boleh terlalu jauh menekankan bahwa orang Tiongkok kuno dan saya adalah orang yang sama. Maksud saya, ada teman-teman yang saya tidak akan terlalu menekankan hal itu. Kita butuh 1 jam lagi untuk membahas isu-isu tersebut.
Tetapi sekarang tiba-tiba Timur Tengah harus mendapatkan tempatnya di dunia. Dan itulah tempat asal banyak minyak kita. Jadi mereka semacam mengklaim ruang itu, tetapi dengan cara yang cukup militeristik. Tentu saja, semuanya berpusat pada perang, karena kolonialisme belum berakhir. Dampak kolonialisme tentu saja masih terus hidup. Jadi Anda punya orang seperti Trump yang pergi ke Venezuela dan berkata, "Oke, sekarang saya raja, saya mau minyak kalian." Oke. Okay, I'm king now. I want your oil. Wait a minute. Ambil mel. Sigmecho. Thick. Are we back in the Spanish? Apakah kita kembali ke masa Spanyol? Kelihatannya begitu kan? Oh, ada minyak. Saya mau itu. Saya akan ambil. Jadi, Trump itu berguna karena dia memberi kita generasi saat ini gambaran tentang seperti apa rasanya 500 tahun yang lalu. Tapi bukankah itu sangat dekat dengan Anda? Karena di awal Anda mengatakan, kita tidak melihat indikasi bahwa perang besar akan segera terjadi. Tetapi apa yang kita lihat di Selat Hormuz sebenarnya sangat krusial bagi tempat yang sangat dekat dengan Anda, yaitu Selat Malaka. Maksud saya tidak tahu, apakah Penang secara resmi sudah menjadi bagian dari selat itu? Ya, kami berada di ujungnya kan? Tetapi Selat Malaka itu sangat strategis kan? Jika IS-fu ingin berperang dengan Tiongkok, mereka belum memutus jal itu kan? Bagaimana menilai risiko tersebut? How do you assess that risk? Well, from here we'll say, hey, none of you, stay away. Baik, dari sini kita akan bilang, "Hei, jangan ada satu pun dari kalian mendekat. Ini adalah jalur perairan. Orang-orang bisa menggunakannya. Mempolitisasi dan menjadikannya senjata, itu tentu saja bahasa perang. Dan saya rasa, gebrakan terakhir kolonialisme, itu tidak akan terjadi di sini. Saya rasa ASEAN dan negara-negara di sini tidak akan membiarkan itu terjadi. Selat Malaka akan tetap terbuka. Itu untuk digunakan dunia. Jadi, bagi banyak telinga di sini, saya rasa itu terdengar seperti hasutan perang. Dan kami tidak ingin menjadi bagian dari itu. Jadi perang Iran menarik jika kita bandingkan dengan Irak atau Afghanistan. Iran menurut saya bertahan pada pendiriannya. Kalian tidak akan mengambil tempat ini kan? Sementara Irak diambil, Afghanistan diambil. Namun tentu saja, mungkin itu terkait dengan fakta bahwa Amerika tidak menginvasi Venezuela. Mereka hanya menyingkirkan pemimpinnya. Karena itulah kira-kira balance kemampuan mereka yang menggunakan teknologi. Ini bukan lagi soal infanteri. It's not infantry anymore. Right? I had this discussion with Indonesian colleagues. Saya berdiskusi dengan rekan-rekan dari Indonesia mengenai hal ini, tentang sentralitas ASEAN dan juga ZOPFAN, zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas. Dan sebenarnya, sekarang kita akan memasuki era ketika ASEAN entah bagaimana harus semakin mempertahankan prinsip itu. Mungkin akan tiba saatnya, ASEAN harus mempertahankan prinsip tersebut secara militer. Bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang boleh memaksakan kehendaknya di kawasan ini. Terutama kepada Amerika, maksudnya. Kalian tidak boleh datang dengan kapal induk dan menutup Selat Malaka. Kami tidak akan menerimanya. Menurut Anda, apakah hal seperti ini sedang dibahas saat ini di Malaysia atau Indonesia, atau masih terlalu teoretis? That's actually a very good question because it gets at the heart. Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat karena menyentuh inti persoalan ASEAN. Kemampuan ASEAN untuk bertindak dan memberi dampak pada dunia selama ini cukup bergantung pada kesediaan negara-negara besar untuk mengizinkannya. Sebab, tidak ada kekuatan besar di kawasan ini yang bisa menyingkirkan semua kekuatan besar lainnya. Jadi, kami menemukan ceruk itu. Saya rasa Asia Tenggara menemukan ceruk itu. Sebagian berkat Perang Dingin, dengan memanfaatkan sepenuhnya posisi sebagai semacam zona penyangga. Kami memanfaatkan sepenuhnya posisi kami sebagai penyangga. Jadi kemampuan kami untuk bertemu pihak-pihak adalah salah satu manfaat terbesar yang kami berikan kepada dunia. Kami bisa mengumpulkan orang-orang. Dan di sela-selanya, Amerika dan Tiongkok bisa berbicara dan seterusnya, bukan? And so on and so forth, right? So ASEAN being in the driver's seat. Jadi, ASEAN berada di kursi pengemudi. Sentralitas ASEAN pada dasarnya bergantung pada apakah orang-orang ingin masuk ke mobil Anda, bukan? Ya, itulah gagasan lamanya. Mereka tidak harus duduk di mobil Anda.
Mereka ingin duduk di mobil Anda karena Anda menawarkan kemungkinan yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Tetapi ketika keadaan menjadi genting, ketika Trump ingin mendorong sesuatu, tiba-tiba sentralitas ASEAN menghilang. ASEAN seperti berada dalam krisis. Sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan diri kita sendiri? Dan bagaimana jika Amerika ingin bermain keras? Apa peran kita? Jadi saya rasa ASEAN mungkin berada dalam posisi seperti itu. ASEAN akan tetap punya masa depan, tetapi saya pikir saat ini ASEAN harus menunggu waktu dan langkah yang tepat untuk bertindak. I perceive ASEAN, Southeast Asia. Saya melihat ASEAN, Asia Tenggara, karena letak geografis dan perkembangan politiknya, berada dalam semacam posisi netralitas yang dipaksakan, tanda kutip. Dan pihak yang netral tidak pernah punya tongkat besar dan wortel besar. Namun, mereka cenderung punya tongkat kecil dan wortel kecil yang bisa mereka gunakan. Tetapi ketika pihak lain bermain keras, mereka mengeluarkan tongkat besar, bukan? Disitulah pihak netral yang berhasil selalu perlu menyampaikan, "Oh, ngomong-ngomong, lebih baik Anda membiarkan kami tetap tenang. Dengan begitu, kami bisa melayani Anda lebih baik daripada jika benar-benar memusuhi kami." Namun, hal itu bisa gagal dengan sangat banyak cara, dari negara-negara Baltik sampai Belgia, dan seterusnya. Belgium and so on. Ya, Justru, sekarang volgende binnen en terutang. Statecraft, I suppose. Well, I don't know. ya, saya tidak tahu. Mengenai ASEAN, saya cenderung berpikir bahwa ketika beberapa tahun lalu ASEAN sedang berada di puncak dan memegang kendali, saya memang berpikir dan sampai sekarang masih berpikir bahwa RCEP ketika ASEAN ditambah 5 negara, tadinya 6, tetapi kemudian India keluar, mungkin akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu puncak capaian ASEAN. Dalam satu hal, Anda punya Asia Timur yang bisa berdagang dan berbicara satu sama lain. Dan sekarang, you are step ikimal kembali bawik, maka kita may alasan yang kuat untuk tidak berperang, Zaid. Tapi saya tahu itu yang idealistis. Namun saya itulah hal situasi ASEAN. But I think that's one of ASEAN's chief achievements, I think. Let's see what goes. I agree. Mari kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Saya setuju. Saya setuju. Salah satu pencapaian besar ASEAN adalah menyediakan kerangka yang bisa ditiru pihak lain untuk berkata, bagaimana kalau kita mengatur diri seperti ini? ASEAN tidak seintegratif Uni Eropa, tidak sehegemonik Amerika Serikat. Tapi ini berhasil. Negara-negara anggotanya saling berdagang. ASEAN sendiri sebenarnya cukup multipolar. Jadi saya justru cukup optimistis tentang ASEAN. I'm rather optimistic about ASEAN actually. It's some kind of maritime culture we have here. Ini semacam budaya maritim yang kita miliki di sini, sebuah peradaban maritim yang cukup berbeda dari peradaban berbasis wilayah daratan. Dan cara ASEAN, serta semua itu, kita harus melihat bagian dunia ini secara historis. Sekarang, mungkin sebagian ahli Asia Tenggara tidak setuju dengan saya, tetapi kita bukan bagian dari sejarah dunia, dalam pengertian bahwa sejarah itu tentang perang, tentang tentara dan kekaisaran. Jadi, sejarah itu seolah membentang sejak sebelum Amerika didirikan, dari Irlandia sampai Jepang. Bahkan Afrika pun tidak banyak masuk di dalamnya. Arus utama sejarah, seperti yang kita baca, sebagian besar diperjuangkan di sana. Dan Asia Tenggara menjadi bagian dari sejarah itu dengan datangnya era maritim. Jadi Portugis datang ke sini, dan seterusnya. Tentu saja, kita selalu memiliki perjalanan laut di sini, tetapi bukan dalam pengertian penjajahan. Jadi kita pun terseret masuk. And so we get drawn in, and then all of us, every part except for Thailand to some extent became colonies. Kita semua, di setiap wilayah, kecuali Thailand sampai batas tertentu, menjadi koloni. Jadi kita semua terseret ke dalam perang orang lain. Ya, dan perang orang lain itu kita bisa menyebutnya kapitalisme atau perluasan peradaban Eropa dan sebagainya, berarah ke Tiongkok. Jadi kita terseret ke dalam obsesi Eropa terhadap pasar Tiongkok. Sebenarnya ini selalu ada kaitannya dengan pasar Tiongkok karena kita memang bertetangga dengan mereka. Bagian dunia ini dulu mengekspor berbagai barang ke Tiongkok, kan? Atau para pelaut Tiongkok datang ke sini untuk mengambil apapun yang mereka inginkan. Bisa sarang burung walet atau apa aja.
Jadi, tentu saja hal itu sudah lama ada. Tetapi ketika para penjajah datang, itu tidak terjadi sekaligus, karena semuanya berlangsung perlahan selama beberapa ratus tahun. Kita terseret ke dalam pergulatan yang bermula di tempat lain. Termasuk, meskipun banyak orang Asia Tenggara adalah Muslim, bahkan bagi kaum Muslim, agama mereka tidak masalah. Tetapi, perang antara Kristen dan Islam ini juga ikut dimasukkan ke sini. Jadi, dalam arti itu, di zaman modern, selama 4 atau 500 tahun terakhir, kita menjadi bagian dari sejarah dunia. Bukan dengan syarat kita sendiri, melainkan dengan syarat kekuatan-kekuatan dari luar. Jadi, itulah dasar bagi budaya Asia Tenggara dan cara kita berhubungan dengan orang-orang secara umum. Mereka adalah orang-orang yang cukup damai, kan? Saya pikir itu ada hubungannya dengan laut. Kalau Anda naik perahu lalu berlayar begitu saja, Anda tidak tahu akan mendarat di mana. Jadi, sikap menerima apapun yang Anda temukan, itu adalah sifat kuat dari masyarakat pelaut. Kalau Anda teritorial, Anda tahu persis siapa tetangga Anda. Remember, Euphoematics med pedagogus Bullfrix selama 10 generasi. And then you have to describe for 10 generations. Ja, underheading of its mouth method is gaining stress. Like Europe. Yeah, it at least for Europe. Ya, setidaknya bagi Eropa, itu memicu pola pikir yang sangat agresif dan condong ke perang, yang sekarang kita lihat kembali menguat. Tapi, saya sangat senang mendapat perspektif Anda yang cukup penuh harapan ini. Saya bahkan akan menyebutnya optimistis. Dr. Oi, karena kita sudah mendekati akhir, bagi orang-orang yang ingin katakanlah, mengikuti analisis Anda atau membaca pandangan Anda tentang berbagai hal, mereka sebaiknya kemana? Your take on things, where should they go? Oh, I've got. Oh ya, saya punya halaman web. Nama saya Ki Beng. Jadi saya pikir akan cerdik kalau membuat halaman web bernama Wikibeng seperti Wikipedia, wikibeng.com. Mereka bisa ke sana, dan sebagian besar komentar saya tersedia di sana. Itu cara yang bagus untuk berpikir, tapi juga cara yang bagus untuk menarik pengunjung ke situs web saya. That's a good way to draw traffic to my website. Thank you. Okay. Ya, oke. Semuanya saya akan mencarikannya, dan saya akan menaruh tancilin web Anda di kotak deskripsi video ini, supaya orang-orang bisa menemukan Anda. Dan Semang Institute de Manten Pasaka Northland. Also a place, right, where Yes. So I've run Penang Ya, Institute the last jadi, 9 selama 9 tahun terakhir, saya memimpin Penang Institute. Sebelumnya, saya bekerja di ISIS Institute of Civilization Studies di Singapura, yang sekarang bernama ISIS Yusof Ishak Institute. Dan tentu saja, mereka juga punya banyak artikel yang turut saya sunting dan sebagainya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui banyak hal tentang ulasan mengenai Asia Tenggara dan dunia, saya kira itu beberapa tempat yang baik untuk dituju. I suppose these are some of the good places to go. okay, And- I will link those in the description. Baik, Let me just saya akan menautkannya di deskripsi. Dan izinkan saya menyebutkan sekali lagi, bagi siapapun yang mendengarkan, jika Anda ingin bertemu Dr. Ui dan banyak pemikir lain yang sangat menarik, silakan datang ke Penang Peace Dialogue pada tanggal 5 dan 6 September. Praregistrasi masih dibuka sampai tanggal 24 Agustus. Ada kursi gratis yang tersedia melalui Neutrality Studies jika Anda ingin datang. Selain itu ada cara lain untuk mengikuti acara ini. Dr. Oi, Tahanan Kari Spataf for the Scroll. Dr. Oi, is there anything that you would like to add at this point? Well, I hope We just spit nether every sci-fi. I was supposed to be there. Saya ada di sana, dan sayangnya saya tidak bisa hadir. Namun, setidaknya akan ada 2 kolega saya yang sangat-sangat baik untuk mewakili Neutrality Studies. Dan saya benar-benar yakin diskusinya akan sangat-sangat luar biasa. I'm absolutely sure will be brilliant. well, a last word from me would be I think Sebagai penutup dari saya pikir kita harus menerima bahwa globalisasi telah mencapai akhir dari suatu tahap tertentu. Sekarang kita perlu meninjau kembali globalisasi itu sendiri dan melakukan sedikit bersih-bersih, menyingkirkan sikap dan cara berpikir yang muncul sepanjang prosesnya. Karena beberapa ratus tahun terakhir adalah era yang syarat konflik, dan banyak bahasa kita, bahasa yang kita gunakan dalam hubungan internasional dan dalam menggambarkan orang lain, cenderung konfrontatif. Dan sayangnya dalam banyak hal juga keliru.
Tahap baru globalisasi seharusnya adalah tentang melihat kembali bagaimana kita membicarakan satu sama lain dan bagaimana kita memang satu sama lain. Kita perlu menerima perbedaan, bukan sekadar melihat perbedaan sebagai Anda tahu seseorang itu berbeda karena dia sedang berusaha mengejar saya. Someone is different because he's trying to catch up with me. This Rebex. Nithoi, Namaint, UX Task Times Bermbawi. More empathy. I couldn't agree more. Saya sangat setuju. Kita membutuhkan bahasa baru dan kerangka yang lebih baik untuk memahami dunia secara konseptual. Dan saya rasa dunia punya banyak hal untuk dipelajari dari Asia Tenggara. Jadi, saya sangat senang mendengar pandangan Anda. Dr. Oiki Beng, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you so much for your time today. Terima kasih.